Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat malam teman-teman semua. Wah, senang banget nih lihat antusiasme teman-teman semua dalam menghadiri coaching ke-7 malam ini. Karena di luar sana tuh ada banyak orang yang nggak tahu mau ngapain malam harinya, menghabiskan waktu malamnya dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Tapi teman-teman semua yang hadir malam ini memilih untuk meluangkan waktu untuk something yang bermanfaat, menimba ilmu, mengeratkan silaturahmi, juga memperluas relasi. Nah, tentu saja hal ini juga selaras dengan visi misi dari Duta Inspirasi Indonesia sendiri, yakni untuk mempersiapkan pemuda-pemudi kebanggaan bangsa untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045, serta membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya. So, give applause for us. Ayo beri tepuk tangan yang meriah nih secara virtual. Untuk diri sendiri, boleh untuk kita semua. Oke. Nah, teman-teman, malam hari ini kita bakal mengangkat tema yang sangat menarik dan pastinya sangat insightful nih. Ada yang bisa bantu jawab di kolom komentar? Ayo. Tema kita malam ini apa? Oke, how to be great speaker. Nah, benar banget yang disampaikan sama teman-teman semua. Jadi, tema kita malam ini adalah how to be a great speaker. Adapun alasan kita mengangkat tema ini karena hampir semua orang bisa berbicara secara verbal, namun tidak semua orang bisa menyampaikan argumentasinya, isi kepalanya dengan baik, dengan komprehensif, menarik, dan juga estetik. So, malam hari ini kita bakal mengulik secara detail beberapa poin penting yang disampaikan oleh narasumber kita. Yang mungkin teman-teman semua di sini udah pada kenal nih. Siapa lagi kalau bukan Kakanda M. Syaiful Muktapa, CSTMI CMC CPS, atau akrab dipanggil Kak Uta. Halo Kak Uta, gimana kabarnya Kak? Halo Husna dan juga teman-teman semua dari Duta Inspirasi Batch pada saat ini. Salam kenal semuanya. Halo Kak Uta, salam kenal. Halo. Oke, Kak Uta gimana sekarang posisinya lagi di mana nih Kak? Iya, sebelumnya terima kasih buat Duta Inspirasi di Twice Time untuk kedua kalinya kakak bisa berkesempatan bertemu dengan orang-orang hebat dari masing-masing provinsi di 34 perwakilannya, dan kakak bisa berkesempatan berbagi kembali setelah di tahun kemarin kakak pernah mengisi, dan pada hari ini kakak mengisi kembali dan bisa bertemu dengan teman-teman semua. Tentunya ini menjadi kebanggaan, bukan saja teman-teman bangga bisa mengundang kakak, tapi juga kakak bangga bisa bertemu dengan teman-teman. Dan pada saat ini kakak posisi lagi di DKI Jakarta, lagi di Jakarta Pusat. Semoga tadi kakak lihat teman-teman berasal dari daerah masing-masing ya. Kakak bisa silaturahmi semoga ke daerah teman-teman dan kita bisa bercengkrama secara langsung bukan saja virtual. Amin. Wah, terima kasih banget nih Kak. Duh, Kakak baru ngomong pertama kali aja sudah positive vibes banget ya teman-teman. Oke, nah sebelum kita mulai kan, sebelumnya izinkan saya untuk perkenalan ya Kak. Saya Husnaini, Duta Inspirasi Provinsi Sulawesi Barat, yang akan memandu dan membersamai teman-teman di coaching ke-7 malam ini selama kurang lebih 90 menit ke depan. So, ambil posisi ternyamannya teman-teman semua, make sure jaringan teman-teman semua aman, karena sayang banget nih kalau ada yang kelewatan dari apa yang disampaikan sama Kak Uta nantinya. Baik, mengawali acara, marilah kita bersama-sama mendudukkan kepala sejenak, seraya mengucapkan doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, 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 tiada kata selesai untuk berdoa. Nah, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang, kalau Husna di sini bilangnya nggak sayang, gimana dong kita bisa nyaman? Asik. So, izinin aku buat bacain CV singkat dari Kak Uta dulu nih. Jadi, nama lengkap beliau M. Syafiul Muktapa CSTMI, CMC CPS. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Selain itu juga Kak Uta aktif mengikuti pendidikan non-formal
Di antaranya as Trainee of Trainer BNSP RI, Republik Indonesia, Communication Academy, Public Speaking School, Master of Ceremony Academy, and many more. Juga beliau memiliki pengalaman kerja, salah satunya sebagai Coach Public Speaking Bicara PD Academy 2021 sampai sekarang. Dan tentunya masih banyak pengalaman-pengalaman lainnya yang Kak Uta miliki, baik itu sebagai speaker, jadi juri, MC, moderator, serta pencapaian-pencapaian luar biasa yang ibaratnya kalau 90 menit sepertinya sangat singkat ya Kak, tidak cukup untuk menyampaikan secara keseluruhan apa yang sudah diraih selama ini oleh Kak Uta sendiri. So, buat yang mau tahu lebih jauh tentang Kak Uta, make sure teman-teman ikutin dan simak coaching kita malam ini sampai selesai. Dan jangan lupa juga buat cek Instagram beliau di @bicarapd dan @bicarapd-academy. Oke. Sebelumnya kita sapa kembali. Halo Kak Uta, gimana Kak? Udah ready untuk sharing-sharingnya nih Kak? Oke, terima kasih kepada Husna yang sudah membacakan profil kakak. Tentunya kakak udah siap dan sudah ready bisa berbagi pada kesempatan malam hari ini. Oke, baik Kak. Terima kasih banyak nih Kak. Nah, untuk mengefisienkan waktu langsung saja ya teman-teman. Kepada Kak Uta, waktu dan layar Husna persilahkan. Baik, terima kasih Husna atas kesempatannya. Assalamualaikum, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gimana kira-kira kabar dari teman-teman semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini? Boleh dong di-share jawabannya di chat. Kakak mau tahu kabar dari teman-teman. Luar biasa, Kak. Luar biasa. Alhamdulillah sehat, Kak Uta. Dari Yusuf, dari Yuni. Luar biasa. Alhamdulillah, kabar baik. Pusing, Kak Hans? Pusing kenapa? Pusing karena menghadapi kerasnya kehidupan atau pusing karena tugas yang tidak pernah kelar dan tak pernah kunjung usai? Kira-kira dari teman-teman yang hari ini lagi sakit ya, entah lagi sakit hati ataupun sakit kanker kantong kering ya, bisa dipulihkan kembali isi kantongnya, isi hatinya ataupun isi semangatnya dalam menjalani hari-hari teman-teman, dalam berbagi, menginspirasi lewat peran teman-teman yang teman-teman miliki ya. Oke, luar biasa. Banyak job lomba, oke, ada pusing karena harus lulus lewat skripsi, Kak. Oke, siap. Sebelumnya ada yang udah tahu Kak Uta, tahu this first time you meet me? Ada yang udah pernah tahu atau teman-teman pas lagi scrolling TikTok, mungkin ada yang pernah lihat kakak lagi nunjuk-nunjuk atau enggak lagi ngomong, entah di Instagram ataupun di TikTok. Oke, ada yang belum, ada yang udah ya. Ada yang pernah lihat di FYP, sering lewat FYP, Widi. Ini yang sering lewat FYP ketahuan nih, FYP-nya edukasi-edukasi berarti. Tapi yang nggak pernah lihat kakak di FYP ketahuan, isinya galau mulu ya, sad boy, sad girl semua. Isinya tentang crush ya, yang nggak pernah dikasih kepekaan. Tapi kakak berharap ya dari teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaat dari sosial media, entah di TikTok ataupun Instagram, bukan hanya dari kakak, tapi juga dari konten kreator yang lain. Nah, tadi ada beberapa yang belum kenal, makanya kakak di sini mau kenalan. Tentu kakak biasanya memperkenalkan dengan pantun. Teman-teman boleh nih, kalau offline kan paling enak jawabin langsung ya, tapi kalau online, itu enaknya jawabin di chat aja. Karena kalau jawabin langsung nanti beda-beda, ada yang wah langsung cakep, ada yang gitu sinyalnya ya kan, ada yang langsung cakep, ada yang suaranya kresek-kresek, ada yang lagi berisik ya kan di kafe atau enggak di mana. Oke, nanti jawabin ya cakep gitu. Pagi hari ketemu cita-cita tah. Mana nih jawaban cakep-cakep, Widih. Kata emas saya juga cakep sih dari lahir. Oke, siangnya ketemu sama Syahrini, cakep. Oke, mantap ya, mantul, mantap betul. Perkenalkan, saya Kak Uta atau Bang Uta, pembicara kece hari ini. Jadi teman-teman bisa panggil Kak Uta, boleh panggil Bang Uta, asal jangan panggil sayang ya. Karena pada saat ini kakak mau fokus untuk karir dulu, belum terbuka untuk jadah. Makasih. Oke, di sini tentu teman-teman udah tahu ya apa yang akan kakak bagikan tentang materinya. Kakak orangnya santai dan kakak orangnya sangat terbuka kepada teman-teman.
terbuka untuk bisa sharing dan kita bisa interaktif di chat Zoom ya. Dan Kakak harap buat teman-teman yang masih belum on cam bisa on cam juga supaya kita bisa menebarkan dan membagikan vibes positif ya. Mungkin kita terpisahkan oleh jarak, tapi bukan berarti kedekatan kita akan terhalang oleh jauhnya dari masing-masing tempat yang kita tempuh. Asik, bijak sekali saya malam hari ini. Baik, teman-teman, tentu kita tahu bahwa public speaking adalah salah satu hal yang sangat dibutuhkan pada saat ini. Namun sangat disayangkan, teman-teman. Public speaking juga menjadi salah satu kemampuan yang paling ditakuti di dunia ini. Jadi menurut survei di Amerika, dari berbagai ketakutan, di dunia ini manusia paling menakuti berbicara di depan umum. Bahkan ketakutan itu mengalahkan ketakutan kematian, ketakutan tenggelam, ketakutan jatuh dari ketinggian, ataupun ketakutan dengan binatang-binatang buas. Jadi kalau dikasih pilihan orang mau mati apa bicara di depan umum, lebih milih mati gitu ya, karena saking menakutkannya dari bicara di depan umum. Tapi tentu ini jadi kontradiksi ya teman-teman ya. Di satu sisi public speaking dibutuhkan, tapi di satu sisi public speaking juga ditakutkan. Oleh karenanya ketika teman-teman mempelajari public speaking, teman-teman adalah orang-orang yang terpilih. Terpilih apa kalau tak terpilih? Karena kita bukan hanya memiliki ilmu untuk diri sendiri, tapi kita bisa mentransfer apa yang kita miliki, ilmu yang kita kuasai, potensi yang kita kembangkan, sehingga di situ al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Asik, paling mahfuzat ya. Ilmu tanpa amal bagai pohon tanpa buah. Teman-teman hari ini punya kemampuan masing-masing, tapi ketika peran teman-teman tidak bisa dirasakan oleh lingkungan sekitar, maka nantinya teman-teman tidak akan ada yang dikenang dan tidak ada yang menjadi amal jariah untuk teman-teman ketika sudah meninggalkan dunia ini. Oleh karenanya pada kesempatan ini, agar teman-teman bisa menjadi seorang yang menginspirasi dengan gaya bicara yang hebat, maka saya Muhammad Syafil Muktapa akan menyampaikan tentang be a good public speaker. Mana tepuk tangannya? Oke. Wih, gitarannya sampai sini nih tepuk tangan teman-teman ya. Ternyata meskipun kita virtual. Oke, tadi udah dikenalin ya sama Husna. Kalau dikenalin semua kayaknya bisa sampai subuh ya. Itu aja baru sebagian ya, karena ada 7 halaman CV kakak. Ngalahin tesis kayaknya. Nah, di sini kakak masih muda teman-teman. Sebenarnya kakak masih muda. Ada yang tahu nggak kakak umur berapa saat ini? Coba tebak. Kakak di usia berapa di chat coba? Ada yang tahu nggak kakak umur berapa? 17, 26, 24, 23, 30. Itu yang 30 ngeledek apa gimana nih? Oke, betul banget ya. Banyak yang jawab dua-dua. Jadi umur kakak pada saat ini 22 tahun, teman-teman. Tahun ini bulan Juli depan kakak 23. Barangkali kan ada yang mau ngirimin kado kan? Lumayan gitu. Di umur 22 tahun ini kakak banyak dapat kesempatan untuk menjadi direktur ya di PT Wicara Muda Indonesia, yang dimana salah satunya itu membawahi Bicara PD Academy, dan konten creator di Bicara PD di Instagram ataupun di TikTok dengan ratusan ribu followers, dan kakak udah lebih diundang dari 100 kampus nasional, dan alhamdulillah besok kakak Kamis mau diundang ke Solo, dan this first time pengalaman kakak buat diundang di luar kota untuk jadi seminar di umur 22 tahun kakak. Dan kakak juga sudah mengisi lebih dari 200 jam terbang MC serta Certified Trainer Level 4 BNSPRI. Dari pengalaman-pengalaman kakak ini, kakak akan membagikan ke teman-teman yang hadir hari ini. Dan tentunya kakak membuktikan dari pencapaian kakak ketika kita memiliki skill itu bukan tentang usia, bukan tentang apa kepribadian, tapi tentang bagaimana kemauan. Oke. Sebagaimana dari data yang disampaikan oleh Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence. Jadi beliau mengatakan bahwa IQ hanya menyumbangkan 20% dari kesuksesan kita.
Sedangkan EQ atau emosional itu 80% dari kesuksesan. Kakak mau tanya sama teman-teman. Ketika kita belajar public speaking, kita mempelajari EQ, IQ, apa keduanya? Coba. Kita mempelajari IQ, EQ, atau keduanya? Menurut teman-teman. Coba jawab di chat. EQ, IQ, atau keduanya ketika kita. Oke, EQ, keduanya. Oke, keduanya. Teman-teman ada 69 peserta, tapi kakak rasanya kayak lagi bicara di hadapan ribuan peserta. Karena antusiasnya tuh membakar Kak Uta ya buat mengisi materi. Kayak EQ. Ya betul, both of them ya teman-teman ya. Jadi keduanya. Tapi yang paling condong adalah EQ. Karena ketika teman-teman belajar public speaking, teman-teman bukan hanya persoalan menyusun kata yang ada di otak kita. Tapi bagaimana kita harus paham siapa lawan bicara kita, apa yang akan didapatkan oleh lawan bicara, dan bagaimana kita memahami diri kita sendiri. Oleh karenanya di sini, teman-teman ketika menguasai public speaking, teman-teman bukan hanya persoalan materi, tapi juga kepercayaan diri, trust about yourself. Ya, kamu yakin dengan diri kamu. Kenapa Warren Buffett mengatakan ketika kita belajar public speaking, maka kita berada di 50% titik level di orang lain, karena salah satunya ini, kita memiliki EQ yang lebih. Kecerdasan emosional kita dalam memahami diri kita sendiri dan orang lain. Terus pertanyaannya adalah, apa sih cara yang paling efektif untuk kita mempelajari public speaking? Sebelum kita mempelajari tentang caranya, kita harus tahu kira-kira kemampuan teman-teman ada di mana nih dari 5 tingkatan ini. Teman-teman kalau mau belajar public speaking, itu jangan langsung kepengen jago dan lancar. Karena masing-masing orang itu punya titik yang berbeda. Pertama, frozen. Ini bukan frozen food ya, bukan frozen food, bukan tentunya. Frozen di sini adalah kita masih di posisi bicara yang belum percaya diri sama sekali. Kalau ditunjuk tuh benar-benar takut. Kalau ngomong masih baca teks secara keseluruhan, belum bisa improvisasi. Yang kedua, need preparation. Ini tahapan ketika teman-teman udah berani tampil, tapi butuh persiapan yang banyak, butuh persiapan yang matang. Dan masih sedikit belepotan pas ngomong. Jadi masih dalam tahap melancarkan pembicaraan. Dan belum siap kalau ditunjuk secara spontanitas. Yang ketiga, tahapan ketika kita sudah mampu bicara secara dadakan. Ditunjuk MC siap, ditunjuk jadi narasumber siap. Itu no preparation. Dia udah bisa kontrol diri ketika dadakan. Yang keempat, the fluence. Ini tahapan ketika teman-teman bicara, itu bukan hanya dipahami oleh audiens, tapi juga mereka tergerak emosionalnya. Contoh, teman-teman jadi MC nih. Oh, audiensnya ikut semangat, ya kan? Teman-teman jadi motivator. Oh, mereka ikut kebangun motivasinya. Itu the fluence, mempengaruhi orang lain. Dan yang terakhir, the maestro. Ini tahapan yang paling atas. Teman-teman bisa jadi apapun. MC siap, moderator siap, bisa mempengaruhi, bisa meyakinkan, bisa ini, bisa itu. Dan teman-teman juga bisa mengajarkan satu ilmu yang luar biasa ke orang lain dengan begitu baik. Itu the maestro. Coba kakak mau tanya sama teman-teman hari ini. Teman-teman kira-kira dari 5 tahapan ini ada di tahapan yang mana? Frozen, need preparation, no preparation, the fluence, atau the maestro? Oke, ada yang no preparation ya. Angga need preparation. Friska need preparation. Ramdhani need preparation. Oke, banyak yang di need preparation. Ada yang the fluence gak kira-kira? Atau mungkin ada yang the maestro? Kayaknya kalau Kak Husna kayaknya udah the maestro ya, Kak Husna ya.
Oke, kebanyakan di the need preparation sama di not preparation. Ada yang defluence? Ada yang defluence? Ada? Enggak ada. Baik. Berarti tahapan yang teman-teman lakukan pada saat ini fokusnya untuk melancarkan pembicaraan dulu. Jangan berpikir untuk sempurnanya dulu. Tapi berpikir bagaimana audiens itu yakin ke diri kita dan juga audiens itu bisa memahami apa yang sedang kita sampaikan. Nah, kalau yang di no preparation, ini teman-teman coba belajar untuk tenang. Karena terkadang ketika kita ditunjuk secara dadakan, kita langsung fokus kepada apa yang bakal terjadi ketika tampil. Dan fokus kita jadi terpecahkan yang seharusnya kita lebih fokus ke kerangka bicara. Nah, itu tantangan dari teman-teman. Tentunya, dari teman-teman yang di need preparation, no preparation, di sini yang paling penting dan paling utama dari awal adalah kepercayaan diri dulu. Karena kepercayaan diri ini jadi kunci kita. Ya, teman-teman meskipun ada defluence di the maestro, tapi kalau kepercayaan diri kita belum dipupuk dengan baik, maka nanti kemampuan kita akan bisa tenggelam dengan sendirinya. Oke, kakak mau tanya deh sama salah satu dari teman-teman yang hadir hari ini. Kakak mau dari yang pihak laki-lakinya dulu nih. Di sini ada Angga dari Bali. Halo Angga. Halo Kak Uta. Wah, luar biasa. Angga dari Bali. Balinya Bali mana, Angga? Aku di Kabupaten Jembrana, Kak. Oke, kakak nggak tahu. Karena Iya. kakak belum pernah ke Bali. Ya, makanya kakak nanya. Barangkali kan nanti pas kakak ke Bali, oh ya Uta ada undangan ke kabupaten ini. Oh iya, itu kan tempatnya Angga ya. Nanti kakak bisa main kan. Nanti kakak tinggal calling, oh Angga, gitu kan, DM-DM-an kita. Kalau bisa silaturahmi kan ke Angga. Iya, Kak. Oke, Angga, kalau dari kamu sendiri, apa sih yang terkadang membuat kamu tidak percaya diri? Yang kadang nggak buat percaya diri itu ya, itu Kak. Jadi dalam otak itu ada kata-kata yang mau dikeluarin, tapi pas mau keluar itu ya nggak ada gitu. Tiba-tiba aja blank gitu. Jadi kayak ya udah percaya dirinya turun drastis gitu langsung. Gitu Kak Uta. Oke, jadi karena kamu udah nyiapin kata-kata, tapi ketika kamu menyampaikan di situ nggak keluar kata-katanya. Jadi gitu. Iya, Iya. benar-benar. Oke, siap. Selain itu apa lagi yang membuat kamu nggak percaya diri? Apa ya, Ada Kak? nggak? Kadang penampilan juga sih. Kenapa? Kamu ngerasa nggak good looking atau gimana nih penampilannya? Hah? Ya karena juga kadang-kadang ngelihat orang lain itu, misalkan nih ngomong di depan orang lain itu, orang lain aku mikirnya kayak, wah ini ada yang lebih keren nih dari aku, kayak gitu Kak. Oh, lebih kepada insecurity ya. Iya. Oke, siap. Kalau sekarang kakak mau tanya dari pihak ini deh, duta yang perempuannya. Dari Nurfa. Halo Nurfa. Halo Kak. Nurfa dari Kalimantan Utara ya? Iya Kak, perbatasan. Oke, perbatasan. Kamu apa penyebab gak percaya dirinya? Kalau dari saya pribadi sih Kak, yang membuat saya menjadi kurang percaya diri dalam menyampaikan argumentasi itu lebih ke takut aja sih Kak, takut apa yang Takut tambah dewasa atau takut apa nih? takut itu juga sih Kak. Apa? Takut apa? Kalau lebih takut kalau misalnya apa yang saya bicarakan itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang sedang diperbincangkan seperti itu Kak. Dan juga yang kedua itu lebih takut ini Kak, takut untuk tidak bisa menyusun apa yang ingin saya tanyakan begitu Kak. Oh ternyata saya mau yang saya mau tanyakan itu seperti ini. Tapi ketika saya sudah mulai berbicara, susunan itu langsung terombak Kak, karena itu dari pikiran saya itu sendiri yang takut. Apakah tersampaikan atau tidak, akhirnya dia keluarnya nggak ngantri, jadi dia kayak berombongan begitu Kak. Oh gitu ya, jadi intinya di otak tuh udah banyak banget, tapi pas ngomong tuh bingung nih apa nih yang mau disampaikan, berombongan ya, luar biasa nih. Ini bahasa apa nih, bahasa Kalimantan Utara atau gimana? Oke, nice, makasih ya buat Turfa dan juga tadi Angga.
Sebenarnya penyebab gak percaya diri kita itu banyak sekali, teman-teman. Ini inti dari penyebab kita nggak percaya diri, yaitu pola pikir yang keliru dan kurangnya penyesuaian. Maksudnya apa, Kauta? Pola pikir yang keliru. Teman-teman, kenapa kita bisa gemeter pas lagi tampil? Kenapa kita bisa ngeblank di tengah-tengah penyampaian? Kenapa kita bisa pengen pup tiba-tiba pas mau tampil? Iya kan, jujur. Pasti teman-teman di sini ada yang dampak dari nervous itu tiba-tiba pengen pup, pengen pi ya kan, atau enggak kadang kita nafas berat. Bahkan kadang kakak tuh suka lucu kalau di DM atau enggak di chat tuh. Ada yang nanya gini, aku tuh suka nafasnya tuh berat, suaraku tuh tiba-tiba hilang, terus aku tuh gemeteran dan aku tiba-tiba keringat dingin. Ini pertanyaannya kakak trainer apa dokter gitu? Itu semua masalah tuh ada di kakak gitu, curhatnya ke kakak gitu ya. Kayak tanda-tanda sakit gitu, nafas berat, gemeter, keringat dingin. Jadi kamu merasa kayak, ini dokter, jadi dokter atau trainer nih. Tapi intinya teman-teman, semua itu berasal dari otak kita, pikiran kita. Jadi otak kita ini sinyal utama untuk apa yang akan kita rasakan ke depan. Kalau pola pikir kita udah keliru, nantinya teman-teman akan tidak percaya diri. Teman-teman akan menganggap segala apa yang akan teman-teman hadapi itu jadi ancaman buat diri kita. Tapi kalau kita menganggap bahwa apa yang kita hadapi merupakan salah satu kesempatan untuk belajar, maka kita akan lebih percaya diri situ. Kalau kita udah salah pikir, pikiran kita udah kurang tepat, kita nggak pede. Setelah nggak pede apa? Kita jadi cemas kan? Teman-teman jadi cemas, ketakutan. Setelah takut, muncullah tadi tanda-tanda. Ya, gemeteran, nafas berat, terus keringat dingin, tiba-tiba pengen bolak-balik kamar mandi, ya kan? Suara hilang. Bahkan ada yang sampai nangis gitu. Nah, bingung juga sih, memang macam-macam ya, beda-beda. Setelah itu ketika tampil kita jadi ngeblank, gemeteran. Lalu ketika tampil jadi belepotan. Jadi semua itu ada di pola pikir kita. Cara kita mengelola pola pikir dulu. Kenapa tadi kita udah takut atau insecure dengan orang lain? Karena pola pikir kita udah salah. Tadi Angga menyampaikan insecure ketika ada orang yang lebih jago dari dia. Teman-teman, kalau ngelihat orang lebih jago, boleh kita insecure. Tapi gimana cara kita menanggapi rasa insecure itu? Kalau kita menanggapi rasa insecure itu sebagai hambatan buat kita tampil, dan kita justru, aduh gue ngerasa nggak mampu nih buat tampil karena orang itu lebih jago. Yang ada nanti jadi bumerang untuk diri kita. Tapi kalau teman-teman menanamkan, oke, orang itu jago, kenapa gue nggak bisa jadi orang itu? Dia aja bisa, kenapa gue enggak? Tergantung bagaimana kita menganggap rasa insecure itu. Mau kita jadikan hambatan atau kesempatan untuk belajar lebih baik. Teman-teman ya. Terus yang kedua, kurangnya penyesuaian. Kita terkadang kurang penyesuaian terhadap materi yang akan kita sampaikan. Teman-teman nggak cukup hanya mempersiapkan materi, tapi teman-teman harus membuat titik-titik kuat. Yang kedua, kurang penyesuaian di sini karena kita belum terbiasa menghadapi lawan bicara itu. Contoh, misalkan di sini ada siapa ya? Ada Yesa, misalkan dari Bali. Yesa biasanya mengedukasi di hadapan anak kecil, ya kan? Tiba-tiba pas besok ditunjuk buat edukasi di hadapan Bapak pejabat. Kira-kira kamu bakal lebih kerasa nggak nervousnya? Pasti bakal kerasa, karena kita belum ada penyesuaian di situ ke bapak-bapak pejabat itu. Nah, dari dua ini yang jadi titik poin kita mengalami rasa tidak percaya diri. Ya, teman-teman bisa paham ya. Lalu gimana kau tahu solusinya? Ya, solusinya ini dia. Teman-teman coba deh lihat. Di sini ada gambar apa aja? Coba lihat, di sini ada gambar apa aja? Pala, ya pala apa? Pala orang, pala singa, pala apa? Wajah, muka. Wajah orang dua, baik. Orang ngantuk, orang lagi baca buku, orang menunduk, orang lagi duduk. Kakek baca buku, baik. Pohon. Nah, dari pendapat teman-teman yang disampaikan di
chat, beda-beda nggak? Beda-beda. Begitupun kita dalam mengambil sudut pandang ketika mau tampil. Kita mau mengambil sudut pandang positif atau negatif. Jadi kalau seandainya teman-teman mau tampil, jangan hanya melihat satu kacamata aja. Satu kacamata di sini adalah kegagalan diri kita. Yang padahal kita bisa lebih berhasil ketika mau tampil. Sampai sini teman-teman harus menanamkan growth mindset. Growth mindset menjadikan bahwa kesalahan yang kita alami sebagai pembelajaran. Tapi kalau fixed mindset menganggap bahwa kesalahan itu adalah satu musuh terbesar yang tidak boleh ada dalam diri kita. Kak, aku takut salah, kau tak. Kalau kita udah takut salah, maka kita nggak pernah mau belajar lebih baik, teman-teman. Ya. Yang kedua, ketika teman-teman tampil, jangan pernah menanamkan ingin perfeksionis atau tampil sempurna, tidak ada kesalahan sedikit pun. Tapi tampillah dengan maksimal. Maksudnya apa, Kak Uta? Tampil maksimal itu adalah kita tampil dengan apa yang sudah kita usahakan, bukan dengan apa yang diekspektasikan oleh audiens kepada diri kita. Paham sampai sini? Makanya kalau bicara percaya diri nggak ada prakteknya ini, lebih motivasi dan mindset kita yang diubah. Yang ketiga, semua orang itu punya kesempatan yang sama. Jadi bukan masalah kamu introvert, extrovert. Bahkan teman-teman kakak kadang bingung. Ada salah satu peserta yang curhat ke Kak Uta begini, Kak Uta, aku tuh nggak pede tahu. Terus Kak Uta tanya kan, kamu nggak pede kenapa? Aku tuh nggak pede Kak Uta, soalnya muka aku nggak simetris. Pertanyaan kakak, mau muka kamu jajar genjang, mau muka kamu simetris, mau muka kamu bentuknya bulat tepat kayak bumi, itu nggak ngaruh dalam public speaking. Karena yang paling terpenting itu attitude dan pakaian yang kamu kenakan. Gitu ya. Dan yang terakhir, bukan public speaking-nya yang susah. Tapi mindset kita aja yang nggak mau diubah. Public speaking itu memang butuh usaha yang istiqomah atau usaha yang konsisten. Selain kita persiapkan mindset, teman-teman boleh untuk melakukan persiapan yang baik. Kasih self-affirmation, lihat di cermin, kasih semangat ke diri kita. Ayo, hari ini bisa tampil dengan baik. Ayo, hari ini Januar, kamu tuh ganteng loh, kamu tuh keren, kamu tuh hebat. Ayo kita percaya diri, kasih motivasi gitu. Pede aja dulu gitu ya. Yang kedua, perubahan bahasa tubuh. Nah, perubahan bahasa tubuh di sini akan mempengaruhi emosional kita. Coba teman-teman sekarang tegapkan badannya, boleh silakan semua tegapkan. Iya, kasih senyum ya, senyum bukan nyengir ya, senyum bukan nyengir. Nah, kan kayak gini enak. Gitu, kita lebih percaya diri karena semakin kita membukukan badan, itu kecemasan kita akan lebih sering datang. Dan terakhir, atur pernapasan. Atur pernafasan itu teman-teman ulangi dengan beberapa kali supaya teman-teman akan lebih rileks dalam mempersiapkan penampilan. Kita udah tahu persiapan yang baik seperti apa. Lalu gimana sih Kak Uta teknik yang baik? Jadi dalam public speaking ada 3 V. Visual, vokal, verbal. Ya, visual, vokal, verbal. Atau kakak singkat dengan ini ya 3 poin yang mudah. Gestur optimal, vokal maksimal, dan penyampaian yang kontekstual. Menurut teman-teman dari 3 poin ini, mana yang paling besar nilainya dan yang mana yang paling mempengaruhi menurut teman-teman? Coba jawab di chat. Gestur optimal, vokal maksimal, atau penyampaian yang kontekstual. Dari 3 ini. Oke, dari Ramdhani vokal, 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 vokal. Baik. Vokal, vokal. Kakak mau tanya nih sama siapa ya? Sama Hartati dari Riau. Halo Hartati. Halo Kak. Halo Hartati dari Riau ya? Iya Kak. Oke, Hartati, menurut kamu vokal, kenapa kamu milih vokal? Kenapa nggak milih kakak? Sih. Menurutku kalau misalnya seseorang itu berbicara dengan nada kayak sebuah nada itu mempengaruhi Kak. Misalnya dia bicaranya dengan nada yang bahagia kayak kakak nih, terus orang-orang jadi kayak semangat. Tapi kalau misalnya kita insecure, kita takut kan itu gemeteran. Jadi kan penyampaian atau vokalnya itu kan nggak
nggak tersusun dengan rapi. Jadi orang yang dengar pun bingung, orang yang dengar pun nggak semangat gitu Kak. Menurutku gitu. Oke, siap. Makasih ya, Hartati. Oke, kata Yuni gestur. Kenapa Yuni kamu milih gestur? Yuni Permata Sari dari Sulawesi Utara ya? Halo, ada orang ya, Yuni? Halo Kak. Ya, kenapa kamu milihnya gestur? Oke, kalau untuk saya sendiri, kenapa pilih gestur ya? Walaupun kita mempunyai vokal yang baik, terus mempunyai vokal yang membawa gairah, tapi kalau misalnya gestur dengan wajahnya kita saja murung, terus kurang mengambil bagaimana menyesuaikan dengan situasi, otomatis semua orang, aduh, nggak tertarik ini, walaupun gayanya dalam penyampaiannya bagus, tapi dengan gestur yang kurang menarik, ya dari pribadi saya sendiri kurang suka kayak gitu. Oke, terima kasih ya. Jadi dari teman-teman yang sudah menyampaikan sebenarnya semua sudah tepat, tapi ada yang lebih tepat, yaitu dari 3 V yang paling mempengaruhi ketika kita bicara visual atau di pihak pertama gesture. Karena kalau teman-teman bicara visual itu bukan persoalan bagaimana kita menggerakkan tangan saja, tapi bagaimana cara kita memberikan first impression ke lawan bicara yang pertama kali melihat diri kita. Kira-kira, kalau teman-teman nih, lihat hari ini Kak Husna MC, tapi cuman pakai kerudungnya kerudung yang buat mau tidur, terus atau teman-teman kalau lagi mau hadir di acara Duta Inspirasi, terus ditunjuk jadi MC, teman-teman cuma pakai celana olahraga, kaosnya kaos oblong, kerudungnya kerudung biasa, atau yang cowok biasa aja, sendal jepit. Kira-kira orang yang nonton bakal yakin nggak kamu adalah seorang MC? Nggak bakal yakin kan? Orang pasti bakal ragu. Nah, untuk meyakinkan orang lain, caranya salah satunya adalah visual dulu. Visual itu dalam bentuk apa yang kita kenakan, pakaian, secara kostum. Baru kita kuatkan lagi diri kita secara kredibilitas lewat vokal saat penyampaian, penyampaiannya secara jelas, diksi dan kalimatnya, dan kita dukung pesannya dengan gerakan tangan. Gitu ya. Vokal 38%, gesture atau visual itu 55%, dan verbal atau penyampaian yang tekstual itu 7% ya, teman-teman bisa catat. Lalu gimana kalau cara gestur yang optimal? Pertama, kontak mata kita harus yakin. Kalau teman-teman mulai lupa, mulai ngeblank, jangan pernah kita ekspresikan untuk mata kita kemana-mana. Karena ketika mata kita udah kemana-mana, tandanya kita lagi ngeblank dan kita lupa. Jadi gimana kauta solusinya? Ketika kamu mulai lupa, lihat sisi pandangan audiensnya aja. Kebanyakan dari kita kalau udah lihat mata audiens, dilihatin balik langsung ngeblank. Bener gak? Halo? Oke. Tiba-tiba ada salah satu audiens yang kita lihat secara menatap mata, dilihatin balik, kita langsung tiba-tiba apa yang mau disampaikan ya? Ngilang seketika. Nah, itu dia ya. Caranya lihat pandangannya aja. Lihat, misalkan kalau teman-teman mau pandangannya ke atas, lihat dahinya. Kalau lihat ke bawah, lihat dagunya. Kalau lihat ke tengah, lihat hidungnya. Gitu. Terus yang kedua, teman-teman coba wakilkan pesan yang teman-teman sampaikan lewat kontak mata. Coba kakak mau tanya sama teman-teman di chat. Kalau Najwa Shihab pas lagi mencecar pertanyaan ke politikus, by the way, Najwa Shihab matanya seperti apa? Kalau mencecar pertanyaan ke politikus, tajam, betul sekali, kata Tunjang, kata Ramdhani, kata Hartati, ya kata Angga. Gak mungkin kan matanya berbinar. Wah, baik ya Bapak. Kalau boleh tahu, kenapa di tengah pandemi ini korupsi semakin merebak? Apalagi dimanfaatkan oleh para koruptor. Boleh silakan dijawab sama Bapak Luhut. Kan nggak mungkin kayak gitu. Yang ada nanti lenye-lenye juga yang jawab. Atau misalkan teman-teman jadi MC, tapi tetapan teman-teman tidak berbinar, justru sebaliknya tajam.
Wah, luar biasa sekali ya. Pada hari ini teman-teman hadir dengan begitu semangat. Oke, coba jawab di chat. Kan nggak mungkin. Jadi kita harus tahu memposisikan mata seperti apa. Oh, teman-teman jadi MC berarti matanya harus sudut binar, lebih terbuka. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman yang hadir, dan saya mengapresiasi nih ada dari teman-teman Duta Inspirasi. Beda lagi kalau Najwa siapkan. Pada hari ini kasus pemerkosaan bukan saja itu dia cara mengaturnya. Lihat juga audiensnya dari mana sampai mana. Oh, dari sana sampai sana, jangkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren ya teman-teman yang hadir di Inspiral Talk hari ini. Kira-kira yang dari Jakarta ada nggak? Yang dari Bandung? Ya kan masih gini, tetap di mana sampai mana. Kalau online, teman-teman bisa lihat di lensanya, supaya lebih dekat. Gerakan tangan kita juga harus variatif. Wakilkan pesan yang kita sampaikan. Kira-kira dari kalimat ucapan kita, kata-kata apa sih yang mau kita wakilkan dari tangan kita? Pada hari ini, Indonesia menjadi negara polusi di kota Jakarta yang terbesar. Polusi di kota Jakarta yang terbesar, ya kan? Ayo dong teman-teman, kita semangat yuk buat bangun Indonesia yang lebih baik ke depan. Ya kan? Bahwasanya ketika kita mau sukses ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, yang kedua, dimainkan. Balikan tangan teman-teman di antara dada dan perut seperti ini. Nih, ya, begini. Atau begini. Jangan pernah meremas-remas seperti ini. Ini tanda kita tidak percaya diri. Gitu. Hindari juga seperti memasukkan tangan ke dalam kantong, taruh tangan di belakang. Ini menumbuhkan bahwa kita tidak percaya diri. Dan harus ekspresif dengan smiling voice. Oke, kita langsung ke praktek. Silakan teman-teman bisa membaca pesan ini dan teman-teman gunakan tangan yang variatif sesuai dengan apa yang sudah kakak sampaikan secara teori. Boleh bagi teman-teman yang mau praktek bisa langsung resen dan nanti dibantu sama moderator. Silakan. Oke, baik. Wah, langsung rame nih, Kak. Yang raise hand. Oke, yang pertama dari Angga, Duta 4 Bali. Silakan, Kak Angga. Halo Kak, ini baca yang sebelah kanan ya? Ya, betul. Oke. Aku coba ya. Indonesia pada saat ini menempati peringkat kedua sebagai negara penyumbang plastik terbesar dari laut. Wah, wah boleh ulangi nggak sih, Kak? Nah, jadi di sini bacanya pelan-pelan aja, karena ini kan pesannya kan pesan serius, jadi nggak perlu terlalu cepat. Yang kedua, dimainin gerakan tangan sama kontak matanya, karena itu yang jadi penilaian dari secara visual. Coba diulang lagi. Oke, diulang lagi, Kak ya. Makasih. Indonesia pada saat ini menempati peringkat kedua sebagai negara penyumbang plastik terbesar dari laut. Oke, pertama menurut Kauta di kontak matanya masih bisa lebih tajam. Indonesia menempati, karena kan kita keprihatinan. Yang kedua, gerakan tangan kamu tadi udah mulai digerakin begini, tapi bisa lebih variatif lagi. Misalkan kedua gimana, terbesar gimana. Nah, itu yang perlu kamu bisa tingkatkan. Ya, terima kasih, Angga. Terima kasih, Kak Uta. Sudah berani mencoba. Oke, berikutnya. Coba, silakan. Baik. Iya, baik, Kak. Ini Bali kayaknya pada gercep semua nih, Kak. Yang urutan kedua tercepat juga dari Bali atas nama Yesa. Silakan, Kak. Halo, Kak. Ya, langsung saja ya, Kak ya. Indonesia pada saat ini menempati peringkat kedua sebagai negara penyumbang plastik terbesar dari laut. Oke, masih belum kelihatan ya teman-teman gerakan tangannya ya. Jadi kelihatan itu sampai benar-benar diangkat itu baru kelihatan. Gitu. Oke, Kak. Coba ulang lagi. Oke. Diulang lagi ya, Kak ya. Indonesia pada saat ini menempati peringkat kedua sebagai negara penyumbang plastik terbesar dari laut. Oke, terima kasih. Yang pertama, teman-teman tahu ya bahwa pesan yang di sini itu pesan yang menyedihkan. Berarti jangan kita kasih ekspresi yang senang.
Nah, tadi Yesa kasih ekspresi senang, seakan-akan kamu tuh senang kalau Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara penyumbang plastik. Gitu. Jadi kasih wajah keprihatinan kita secara ekspresif. Terus yang kedua tadi kontak matanya kurang sedikit tajam. Terus yang ketiga, gerakan tangan kamu sudah bagus digerakin, tapi nanti bisa diimprove lagi ke depan, lebih variatif ya. Gitu. Terima kasih Yesa. Thank you, Kak. Ya, Masih boleh lagi, Kak? boleh mungkin Ada 2 bagi orang dulu. lagi aja. Oke, 2 orang lagi ya. Ini yang tercepat ketiga ada Kak Yuni dari Sulawesi Tenggara. Silakan, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Langsung saja. Indonesia pada saat ini menempatkan peringkat kedua sebagai negara penyumbang plastik terbesar dari laut. Oke, secara ekspresi sama kontak mata udah dapat, tapi hampir dari tadi yang udah praktik sampai saat ini masih perlu ditingkatkan secara gesturnya ya. Kalau teman-teman mau main gestur tuh harus bisa dioptimalkan. Indonesia pada saat ini menempati peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang plastik terbesar dari laut. Baca perlahan supaya kita bisa optimalkan gestur itu. Nah, tadi Yuni udah ada gestur, tapi bisa diimprovisasi lagi supaya lebih benar. Ya, baik. Terima kasih. Berikutnya, Gelason ya, Kak? Oke, dari Kak Januryanto. Silakan, Kak. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Indonesia pada saat ini menempati peringkat kedua sebagai negara penyumbang plastik terbesar dari lautan. Terima kasih Kak. oke, nice ya. Terima kasih. Nice, sudah sesuai dari Januari. Dan teman-teman bisa contoh dan bisa dengarkan evaluasi dari kakak ke teman-teman yang tadi untuk bisa teman-teman tanamkan juga ya untuk ke depan. Baik, kita lanjut ke vokal maksimal. Ketika kita memainkan pembicaraan, kita harus mampu mengatur bagaimana ritme bicara itu sendiri. Kebanyakan kakak menemukan di berbagai instansi, kampus, mereka ketika menyampaikan itu nadanya datar dan monoton. Jadi dalam public speaking itu ada 3 jenis suara. Pertama, dog talker. Suaranya aja keras, kenceng, tapi dia nggak bisa ngatur bagaimana flow pembicaraan itu. Jadi audiens itu keberisikan. Yang kedua, robot voice. Suara Google Translate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya senang sekali bisa bertemu dengan, jadi nadanya monoton dengan pengulangan yang sama. Yang ketiga, storyteller. Orang yang menyampaikan dengan variasi nada di situ. Jadi orang pas dengerin tuh nyaman, enak gitu ya. Oleh karenanya di sini teman-teman harus memainkan intonasi. Bagaimana sih Kak mainin intonasi? Teman-teman variasikan dari tinggi rendahnya suara itu. Contoh, misal kakak di sini mau memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Uta. Oh, Kak Uta mau dari nadanya rendah ke tinggi. Halo, perkenalkan nama saya Uta. Oh, dari tinggi ke rendah. Halo, perkenalkan nama saya Uta. Enak gak kayak gitu? Ya. Nah, ini kakak langsung ke praktis aja buat teman-teman. Teman-teman di sini kakak ada kata dan kalimat. Teman-teman dibagikan di sini ada 2 kalimat ya. Nah, ini ada 2 kalimat. Teman-teman boleh bagi yang di atas mau tinggi rendah, rendah tinggi, atau yang di bawah tinggi rendah, rendah tinggi. Contoh, misalkan kakak di atas tinggi rendah, yang di bawah rendah tinggi. Untuk menjadi orang sukses, kita harus bersemangat dalam menghadapi tantangan. Sekaligus terus belajar mengembangkan diri secara perlahan. Oh, kakak balik dari rendah tinggi, yang atas, yang bawah tinggi rendah. Untuk menjadi orang sukses, kita harus bersemangat dalam menghadapi tantangan.
sekaligus terus belajar mengembangkan diri secara perlahan. Nah, teman-teman bebas ya buat mau pilih yang mana dari nadanya. Boleh silakan di sini 4 orang. Oke, aku izin bantu ya Kak. Dan teman-teman kita kasih kesempatan buat yang belum ya. Nah di sini sudah ada atas nama Ramdhani dari Nusa Tenggara Barat. Silakan Kak Ramdhani. Baik, Kak. Terima kasih. Untuk menjadi orang sukses, tadi Kak, nggak kelihatan layarnya. Oke. Kak, mohon diulangi. Untuk menjadi orang sukses, kita harus bersemangat dalam menghadapi tantangan. Sekaligus terus belajar mengembangkan diri secara perlahan. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Jadi kamu tadi makanya tinggi rendah dua-duanya ya. Paling pesan dari kakak, kalau mau mainin tinggi rendah, dibuat flow-nya natural aja. Jangan kayak ngegas, gitu ya. Bukan berarti tinggi kayak ngegas, sekaligus terus, jangan. Jadi jangan sampai ada terlalu jomplang dari nada tinggi ke rendahnya. Dibuat flow-nya tuh enak, set. Jangan spread, gitu ya. Nah, itu paling catatannya buat Ramdhani. Makasih Ramdhani. Baik, selanjutnya kita ke cewek ya. Di sini ada atas nama Desi Ratnasari. Oke, Halo Kak silakan. Uta. Oke, langsung saja Desi bakal mulai. Untuk menjadi orang sukses, kita harus bersemangat dalam menghadapi tantangan. Sekaligus terus belajar mengembangkan diri secara perlahan. Terima kasih Kak Uta. Nice ya. Udah sesuai nadanya, tapi tinggal lebih tenang lagi aja. Supaya lebih enak didengar gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Uta. Ya, dengan senang hati. Ya, baik. Orang ketiga ya, Kak. Duh, bukan orang ketiga. Maksudnya urutan yang ketiga. Nah, di sini ada Kak Yusuf Diva Damanik dari Sumatera Utara. Silakan, Kak. Kak. Untuk menjadi orang sukses, kita harus bersemangat dalam menghadapi tantangan. Sekaligus terus belajar mengembangkan diri secara perlahan. Oke, Kak. Oke, terima kasih ya. Udah better dari pembacanya, udah sesuai. Tinggal kamu lebih yakin aja sedikit, biar lebih nyaman didengar. Tapi overall udah sesuai. Oke, terakhir mungkin. Ya, baik Kak. The last one, masih dari provinsi yang sama nih Kak, Sumatera Utara, atas nama Ros Elvita Gori. Silakan Kak Ros. Halo Kak. Oke, saya akan mencobanya. Untuk menjadi orang sukses, kita harus bersemangat menghadapi tantangan. Sekaligus terus belajar mengembangkan diri secara perlahan. Baik, terima kasih. Terima kasih ya buat kamu. Tadi penyampaian kamu udah sesuai sebenarnya nadanya, tapi tinggal dibuat flow-nya lebih smooth, lebih halus, dan lebih yakin. Pasti lebih enak. Itu aja paling catatan dari kakak buat overall, teman-teman tadi udah bisa berani mencoba ya. Kakak lanjut materinya ya. Ini kalau semuanya diturutin yang resen, bisa-bisa kita selesai jam 10. Yang kedua, mengatur tempo bicara. Teman-teman kalau mengatur tempo bicara, kita harus ngerti kira-kira tempo ini apa yang mau kita bangun suasananya. Kalau teman-teman lagi menyampaikan pesan yang berhubungan dengan data, fakta, ataupun pesan yang kita mau lebih membuat mendalam pesan itu, kita cenderung diperlambat. Akan contohkan, teman-teman, pada hari ini kasus pelecehan pada anak semakin memprihatinkan. Terlambat. Nah. Tapi kalau teman-teman jadi MC, jadi moderator, jadi pembicara, mau lempar pertanyaan ke audiens, mau audiens semangat, coba dipercepat. Kira-kira asalnya dari mana aja nih? Gitu kan. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah. Ya kan, cepat. Gak mungkin. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah.
Kan nggak mungkin, nggak ada yang tepuk tangan kalau kayak gitu, ya kan? Nah, itu dia caranya ya, teman-teman. Dan yang terakhir, kita harus antusias dalam menyampaikan itu dan pelafalan kita harus maksimal. Nah, pelafalan maksimal itu gimana? Teman-teman, pemanasan sebelum tampil. Contoh, kita getarkan bibir kita 15 detik. Atau boleh kita praktik bareng-bareng ya, terakhir ya. Di sini teman-teman boleh on cam, kita praktik lion face, yaitu mempraktikkan wajah singa ketika mengaum. Jadi wajah kita ekspresikan seperti singa yang sedang mengaum gimana? Nah, ini teman-teman praktikkan, kita bareng-bareng di sini 3 kali, supaya kita bisa lebih rileks rahangnya dan terhindar dalam belibet. Baik, yuk kita coba. 3, 2, 1. Oke, yang kedua, 3, 2, 1. Yang ketiga, 3, 2, 1. Wah, luar biasa. Tapi teman-teman jangan dipraktekin pas udah di panggung, jangan udah pegang mic baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, jangan ya. Yang nanti mereka, ini orang kenapa nih tiba-tiba begini nih, bingung nanti ya. Nggak jadi dia dengerin kita ngomong. Terakhir, last but not least, penyampaian kontekstual. Teman-teman sampaikan bahasa yang mudah dipahami. Jangan terlalu baku, jangan terlalu tekstual. Ya, teman-teman. Jangan dibaca semuanya. Belajar menyampaikan secara perlahan. Jelaskan apa yang kita ngerti, dan yang penting audiens itu bisa menangkap penyampaian kita. Yang kedua, sesuaikan bahasa. Audiens kita siapa sih? Apakah audiens kita ini orang-orang berintelektual? Berarti bahasa kita lebih tinggi. Baik, Bapak Ibu, di sini saya tentunya mengundang Bapak Ibu untuk bisa bersinergi dengan saya sebagai duta inspirasi agar dapat membangun satu ekosistem yang baik dalam kemudaan. Itu ekosistem sinergi itu kan bahasa yang tinggi. Tapi kalau ternyata teman-teman lagi edukasi nih di hadapan anak-anak, pakai bahasa yang ringan aja. Ayo adik-adik, siapa di sini yang nggak sabaran dengerin cerita dari Kauta? Wah, udah banyak yang nggak sabaran ya. Beda lagi kalau teman-teman ke anak muda. Yuk, makanya di sini saya, Uta, dari Duta Inspirasi, ngajak teman-teman nih, supaya bisa kita kerjasama dan bisa punya semangat dalam membangun Indonesia. Beda kan pembawaannya? Dan yang terakhir, bangun dua komunikasi. Supaya di situ audiens akan terus antusias, mendengarkan, dan bisa mengikuti pembicaraan kamu dengan baik. Burung pelikan, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Berikut materi dari kakak sudah selesai. Harapannya teman-teman bisa mengaplikasikan nanti di dalam kehidupan sehari-hari. Dan buat teman-teman yang tidak mau ketinggalan tentang informasi seputar konten atau tips public speaking, ada di Instagram kakak. Alhamdulillah sampai sekarang kakak bisa mendapat kepercayaan dari Allah untuk bisa berbagi dengan teman-teman kakak di 170.000 followers ya di Instagram, di TikTok. Ada yang 600.000 yang bicara PD2, yang bicara PD biasa itu sekarang udah 400.000. Tentunya itu bukan karena kakak yang hebat, tapi karena niat kakak yang ingin terus berbagi dan mau lahir uta-uta yang baru. Itu ya, Bu, jalan-jalan bareng sinyonya, jalan-jalannya ke Pasar Cikini. Terima kasih teman-teman antusiasnya untuk pemaparan materi kakak hari ini. Kembalikan ke moderator untuk sesi Q&A. Baik, Masya Allah, keren banget ya Kak Uta, penyampaiannya sangat komprehensif dan menarik nih Kak Uta. Bener ya Kak, apa yang disampaikan dari hati itu juga nyampe ke hati gitu. Pembawaan Kakak sangat-sangat patut buat diacungin jempol, asyik, menarik, dan juga mudah untuk dimengerti nih. Buat teman-teman semua juga pasti udah pada paham ya apa yang disampaikan Kak Uta ini. Karena emang benar-benar disampaikan dari hati dan tulus. Oke, nah teman-teman, karena kita tadi udah dengerin tips dan trik dari Kak Uta nih, how to be great speaker, Husna pribadi juga pengen cepet-cepet buat dipraktekin, bener ya? Rasanya Husna jadi lebih percaya diri, lebih berani buat ngomong, buat di hadapan teman-teman semua nih. Semoga teman-teman juga ngerasain hal yang sama seperti Husna, lebih semangat lagi, lebih optimis lagi buat ngomong. Nah,
Baik, kita memasuki sesi selanjutnya, yakni sesi Q&A. Wah, baru di spill aja udah puluhan nih Kak yang raise hand. Oke. Kayaknya nggak harus dites lagi sih semangatnya Kak, karena saya yakin masih pada semangat semua nih, apalagi pembawaan Kak Uta tadi bikin makin semangat buat teman-teman semua. Oke, langsung saja ya Kak. Ini banyak banget yang ngefans sama Kak Uta nih. Mungkin kita buka sesi pertama 3 orang penanya ya yang beruntung. Baik, kita kasih kesempatan buat yang belum bertanya dulu ya. Dari Duta 5, Pande, Provinsi Maluku. Silakan. Selamat malam, terima kasih kesempatannya moderator. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Kak Uta atas materi yang telah diberikan yang sangat luar biasa, yang sangat bermanfaat bagi saya dan juga rekan-rekan. Nah, pada kesempatan kali ini saya izin menanyakan sedikitnya 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama seperti ini Kak. Jadi untuk beberapa waktu kebelakang ini saya berkesempatan untuk mengikuti beberapa kompetisi debat Kak, dan kompetisi ini secara tidak langsung membentuk public speaking saya menjadi kapasitas bicara saya menjadi lebih cepat daripada kapasitas yang seharusnya Kak. Dan ini berimpact pada keseharian saya, misalnya pada saat di kelas saat saya menanyakan pertanyaan pada saat presentasi atau mengikuti ujian yang melibatkan public speaking, itu intensitas atau kecepatan bicara saya menjadi lebih cepat daripada yang seharusnya, sehingga beberapa audiens tidak menangkap maksud saya. Alhasil pun apa yang saya katakan tidak mudah dimengerti oleh audiens ataupun penguji yang pada saat itu berkesempatan untuk menilai saya. Nah, untuk yang saat ini yang saya harus untuk solusi dari permasalahan ini yang saya harus lakukan itu, apakah saya harus mengurangi kecepatan dari berbicara saya, atau saya harus merubah bagaimana kecepatan berbicara saya ini itu ditetapkan, namun saya alihkan bagaimana cara berbicara dengan cepat namun dapat dimengerti, seperti itu Kak. Mohon maaf saya ulangi, apakah seharusnya saya mengurangi kapasitas kecepatan bicara saya, atau yang sebaiknya saya tetapkan kapasitas bicara saya cepat, namun bagaimana bisa kapasitas bicara yang cepat ini bisa kita arahkan agar mudah dimengerti audiens. Kemudian pertanyaan saya yang kedua Kak, seringkali pada saat saya diberikan giliran untuk memberikan sepatah 2 kata-kata ataupun berbicara di depan umum secara spontan atau tanpa persiapan, itu seringkali saya merasa gugup karena saya tipe orang yang harus membutuhkan preparation untuk memberikan apa yang akan saya katakan dan sebagainya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut sebaiknya kita bagaimana agar apa yang kita sampaikan itu baik dan juga kita tidak gugup saat menyampaikan. Mungkin sekian Kak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari Kak Uta, apa mau langsung dijawab atau mau ditampung dulu nih Kak? Boleh langsung Kakak jawab ya. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan Pandi. Apa sih yang membuat kita terkadang terburu-buru untuk berbicara di depan umum? Ada beberapa kemungkinan yang menjadikan kita seperti itu. Pertama, kita mau terburu-buru karena kita takut mengalami kesalahan dalam bicara. Jadi kita menginginkan agar penyelesaian bicara ini secara cepat, supaya kesalahan itu tidak akan pernah terjadi ketika kita bicara. Yang padahal teman-teman, semakin kita buru-buru bicara, itu semakin membuat kesalahan kita akan bisa terjadi belibet. Justru jadi bumerang buat kita. Yang kedua, kita memiliki mindset bahwa orang yang lama bicara adalah orang yang kelihatan banyak mikir. Yang padahal ketika kita bisa mengatur tempo dengan baik, di situ teman-teman punya kualitas diri yang mampu membuat audiens mencerna dari apa yang teman-teman sampaikan. Yang ketiga, kenapa kita suka bicara buru-buru? Karena kita takut dengan audiens yang sedang kita hadapi. Jadi kita tidak mau berlama-lama bicara dan tidak nyaman. Lalu apa yang harus kita selesaikan dan harus kita lakukan? Kita boleh bicara cepat, tapi tidak boleh bicara buru-buru. Bicara cepat itu kontrol artikulasi kita masih ada, nafas kita masih teratur, bicara kita masih bisa dipahami. Itu bicara cepat. Tapi kalau bicara buru-buru, kita ingin menyelesaikan tanpa pertimbangan apapun. Nah, di sini teman-teman, gimana kontrolnya ketika udah mulai buru-buru? Pertama, teman-teman coba
jangan terlalu banyak memberikan jeda, tapi berilah jeda di tengah pembicaraan. Dan jangan berhenti karena nafas kita habis, tapi berhentilah untuk mengambil nafas. Beda ya, kalau kita berhenti karena nafas habis, jadi seakan-akan kita harus nafas habis dulu baru berhenti ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kira-kira kabarnya? Wah, sehat ya? Nah, pada hari ini saya senang sekali nih ketemu sama teman-teman. Pas sudah habis berhentilah meskipun nafas kita masih ada untuk mengambil nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Nah, enak gak kalau gitu? Jangan terlalu mengambil banyak jeda, dan jangan terlalu berhenti karena nafas kita habis. Yang kedua, ketika kita udah mulai kontrol kecepatan, dipanjangkan hurufnya perlahan. Oke, menurut saya public speaking itu adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Dan public speaking salah satu cara kita untuk mendapatkan karir yang lebih baik. Nah, kalau kita udah mulai kontrol tuh perlahan, dengan memanjangkan huruf, baru kita kembaliin ritme yang kita inginkan. Dan yang ketiga, jangan pernah memberi mindset ke diri kita bahwa kita adalah diri yang paling hebat, diri yang paling tahu, dan ingin menggurui orang lain. Karena ketika teman-teman punya mindset mau berbagi, pasti teman-teman pengen penyampaiannya itu santai. Karena apa yang kamu sampaikan bukan hanya untuk diri kamu, tapi audiens kamu juga akan memahami diri kamu. Jadi kamu nggak mau cepet-cepet di situ. Itu tips dari Kakak Pante. Untuk semuanya, semoga bisa mempraktekannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya yang sangat luar biasa. Mungkin dari Pande gimana, cukup? Oke, Sudah terima sangat kasih. jelas ya? Sudah sangat jelas. Terima kasih Kak Uta. Baik. Nah, kita melangkah ke penanya selanjutnya. Ada dari Provinsi Papua. Atas nama Werlin Junilis. Silahkan Kak Werlin. Terima kasih Kak Usna. Halo Kak Uta. Pertanyaan saya yang pertama adalah, terkadang 5 menit sebelum kita tampil di depan panggung atau maju di hadapan publik, sering merasakan yang namanya nervous atau grogi. Atau saya juga pernah melihat teman saya sampai keringat dingin. Nah, dari tips Kak Uta sendiri nih, ada tidak tips atau trik khusus untuk menangani hal tersebut? Lalu untuk yang kedua adalah, gimana sih tips dari Kak Uta nih untuk membangun interaksi yang efektif ketika kita berbicara di depan publik? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebenarnya tadi udah kakak ini ya, udah kakak sampaikan secara keseluruhan tentang nervous. Paling tambahan di sini, teman-teman tidak akan pernah bisa menghilangkan nervous, tapi hanya bisa mengendalikannya. Karena rasa nervous itu adalah salah satu sifat yang alami dalam diri kita. Hadir ketika kita menghadapi keadaan yang tidak mendukung dengan emosional kita. Sehingga keadaan kita ini dalam emosional tertekan. Jadinya respon kita adalah ketakutan dan kecemasan. Jadi harus teman-teman kendalikan. Nah, salah satu cara mengendalikannya tadi udah kakak sampaikan keseluruhan di materi ya, dari Werlin, mulai dari mindset kita harus diubah dengan baik, secara growth mindset, persiapan dengan matang, lalu juga kita coba lakukan hal-hal yang membuat kita semangat. Kalau kakak sih biasanya mediasinya itu dengan pakai parfum supaya lebih fresh. Yang kedua, kakak coba lompat-lompat kecil sambil bilang, ayo bisa hari ini bisa tampil dengan bagus, dengan baik gitu. Boleh juga teman-teman dengerin lagu semangat di situ biar lebih kebangun. Jadi banyak macam-macam dan cara ya, dan itu kembali lagi ke diri kita. Kira-kira penyebab terbesar dari kita nggak percaya diri dan nervous itu apa sih? Sehingga kita bisa deal dari permasalahan tersebut dan problem yang kita hadapi. Itu dia. Terima kasih Werlin atas pertanyaan. Baik, terima kasih Kak Uta atas jawabannya, juga Werlin atas pertanyaannya. Gimana Werlin, udah jelas ya? Baik Kak, sudah jelas. Terima kasih. Baik. Nah, Kak Uta boleh nggak kita buka satu
penanya lagi sebagai the last one. Oke, boleh. Oke. Siapa lagi nih? Oke, mungkin dari Iki, Provinsi Lampung, boleh. Baik, Kak Husna, terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Riki Saputra, saya Duta Inspirasi Indonesia, batch kelima, perwakilan dari Provinsi Lampung. Kemungkinan pertanyaan saya kan belajar di Singapura, Malaysia, dan Thailand, dan itu ada presentasi gitu Kak tentang SDGs gitu. Nah, mungkin apa ya mentor public speaking lah seperti itu ya, untuk dapat membagikan. Saya sebenarnya aktif dalam kompetisi juga sebenarnya, aktif dalam kompetisi LKTI dan esai, dan itu sering ketemu profesor, ketemu doktor gitu presentasinya. Namun kadang ketika saya ketika saya itu sudah memahami materi yang saya ingin presentasikan, tapi kadang ketika menghadapi orang-orang yang menjadi jurinya itu kadang hilang gitu Kak, seketika kadang seperti itu. Nah, itu mungkin bagaimana Kak menghindari penyebab dari kita ngeblank tersebut gitu. Terima kasih Kak. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang paling terpenting, kita harus tahu apa penyebab kita bisa hilang tiba-tiba. Kita bisa hilang tiba-tiba karena kita nggak fokus. Karena rasa takut kita lebih menyelimuti daripada penguasaan diri dan penguasaan materi kita. Jadi kalau komposisi penguasaan diri kita itu berbanding terbalik, lebih besar dari ketakutan, maka yang akan terjadi seperti tadi. Nah, mindset yang harus teman-teman tanamkan ketika lagi MC di hadapan pejabat, ketika lagi bicara di hadapan orang yang lebih tinggi senior dari kita, yang kita tanamkan adalah apa peran kita di situ. Bukan siapa yang berperan pada saat itu yang kita hadapi. Itu mindset yang harus teman-teman tanamkan. Apa? Tanamkan apa peran kita di situ, bukan sih menenangkan bahwa oke, di situ ada pejabat, gimana caranya gue kayak gini. Jadi pikiran kita terlalu berlebihan. Tapi kalau kita berpikir apa peran kita di situ, kita lebih percaya diri. Oh, gue sekarang lagi ke kompetisi LKT ini, berarti gue harus maksimal dengan peran gue sebagai salah satu peserta, dan gue nggak boleh ngilangin kesempatan ini dengan sia-sia. Gitu. Yang kedua, apa yang akan dia dapatkan, bukan apa yang dia ekspektasikan. Itu yang harus teman-teman tanamkan mindset-nya. Ya. Dan yang ketiga, setelah kita coba tanamkan mindset, ketika kita mulai ngeblank, lupa, tidak perlu kita ekspresikan dengan ucapan, aduh, apa ya, mata kemana-mana. Suara kita mulai mengecil. Nah, kalau kita udah mulai mengalami itu, juri ataupun orang yang menonton kita akan mulai menilai, dia pasti lagi ngeblank nih. Jadi cukup diri kita dan yang di atas yang tahu kalau kita lagi ngeblank. Nah, teman-teman coba pertahankan smiling voice-nya dalam berbicara. Tetap yakin matanya. Dan yang kedua, kita improvisasi. Kalau teman-teman lagi kondisinya di LKTI, atau di acara formal, kita improvisasi dengan pengetahuan yang kita miliki. Nanti kita improvisasi juga bisa dengan cerita pengalaman yang berkaitan dengan teori tersebut. Sehingga nantinya ketika kita mulai improvisasi sedikit itu ada uluran waktu buat kita coba mengingat kembali apa yang bakal kita sampaikan dan mengembalikan topik yang sebenarnya. Tapi kalau teman-teman dalam keadaan acara yang santai, diskusi, teman-teman bisa langsung lempar aja pertanyaan ke audiens. Contoh, misalkan kakak lagi nyampein materi hari ini, terus kakak lupa ngeblank. Kakak bisa lempar pertanyaan dan menanyakan ke audiens tentang apa poin berikutnya dan apa review poin sebelumnya. Contoh. Baik teman-teman, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara sukses. Untuk bisa sukses ada 3 langkah. Yang pertama adalah niat yang tulus. Yang kedua adalah kerja yang keras.
Yang ketiga adalah, oke, sebelum saya spill yang ketiga, tadi ada yang masih inget ya, apa yang pertama dan kedua? Coba kasih tahu apa yang pertama yang kedua. Padahal kita lagi ngeblank. Atau boleh juga kita minta pendapat poin berikutnya apa. Untuk sukses ada 3 langkah. Yang pertama niat yang tulus. Yang kedua adalah kerja yang keras. Yang ketiga, oke, sebelum saya kasih tahu yang ketiga, menurut teman-teman apa sih poin yang ketiga untuk kita bisa jadi sukses sebelum saya kasih tahu? Coba pendapatnya kakak pengen tahu dong. Padahal kita lagi ngeblank. Jadi intinya kita harus pintar untuk ngeles. Kita harus pintar buat improvisasi dan terlihat tetap tenang. Itu dia ya. Terima kasih. Hostnya keluar ya? Hostnya keluar ya? Ada trouble ya? Halo? Halo? Oh, iya. Halo? Ya, baik. Sebelumnya mohon maaf Kak, tadi terkeluar karena kendala jaringan juga. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi mohon maaf ya Kak. Baik, itu ya tadi pertanyaan terakhir dari teman-teman Duta Inspirasi Indonesia. Demikianlah sesi Q&A kita malam ini. Mohon maaf buat teman-teman semua yang mungkin belum diberikan kesempatan untuk bertanya, mengingat perbedaan waktu kita juga, mungkin ada yang WIT juga nih di sini, teman-teman dan juga Kak Uta juga pengen istirahat. Untuk pertanyaan yang belum tersampaikan di malam ini boleh ditampung dulu. Nanti boleh ditanya langsung ke DM-nya Kak Uta di Instagram @bicarapd dan juga @bicarapd.academy. Nah, sebelum kita cukupkan, kami meminta kesediaan Kak Uta untuk memberikan closing statement Kak buat teman-teman Duta Inspirasi Indonesia. Ya, sebelumnya terima kasih buat teman-teman semua. Hadirnya kakak hari ini di hadapan teman-teman mengingatkan kakak perjuangan dulu untuk bisa berada di titik yang kakak rasakan pada saat ini. Intinya pesan dari kakak, ketika teman-teman berproses, ketika teman-teman melakukan sesuatu, jangan pernah menuntut apa yang akan kita dapatkan di masa yang akan datang. Tapi jalani yang terbaik dan biarkan manfaat itu hadir dengan sendirinya. Percayalah, segala apapun akan menjadi kado terbaik ketika kita ikhlas, tulus, dan mau terus maju untuk diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Terima kasih. Yep. Baik. Baik, mohon maaf. Ya, oke, silakan Ustaz, sudah tadi. Iya, baik, terima kasih banyak Kak atas closing statement yang telah disampaikan. Aku juga mau nyampaikan kesimpulan nih ya, bisa aku tarik dari apa yang disampaikan oleh Kak Uta. Yakni kalau kita ngomongin soal public speaking ini memang bukan cuma kemampuan kita berbicara depan umum saja, namun gimana kita memahami siapa lawan bicara kita, apa yang kita bicarain, dan juga gimana kita memahami diri sendiri itu yang nggak kalah penting. Karena sejago, semahir apapun kita, kalau kita nggak punya percaya diri atau percaya diri kita minus, itu bakal sama dengan kali nol ya. Dan poinnya adalah do your best. Jangan menjadikan orang lain sebagai tolak ukur kesuksesan dan keberhasilan kita. Lakuin semaksimal apa yang kita bisa, belajar lebih banyak, usaha lebih keras, dan juga doa yang lebih kencang. Karena ada banyak yang bisa kita lakuin untuk menjadi pembicara yang baik, dan kita bisa lihat langsung contohnya adalah Kak Uta. Oke, karena dirasa sudah cukup, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk Kak Uta yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing ilmu dengan teman-teman Duta Inspirasi Indonesia. Dan terima kasih
dan ibadahnya, senyumnya, Masya Allah. Nah, sebelum kita akhiri, izinkan kami untuk memberikan sertifikat kepada Kak Uta selaku pemateri atau narasumber kita. Boleh teman-teman operator dibantu buat share screen? Boleh dibantu share screen, ya Allah. Baik. Terima kasih Kak Uta atas kesempatannya. Baik, terima kasih buat teman-teman semua ya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan semoga bisa bertemu secara langsung. Kakak pamit undur diri. Wassalamualaikum dan semangat selalu teman-teman. Boleh. Baik, sebelum kita tutup Kak, boleh foto dokumentasi dulu Kak dengan teman-teman semua. Ya. Gimana nih teman-teman? Udah terkeluar. Oke teman-teman, mohon maaf ya jaringan aku kurang bersahabat. Dan Kak Uta sudah terkeluar ya? Sudah live duluan ya ulang. Yaudah kita dokumentasi buat teman-teman aja ya. Silakan on cam semua. Ini suaranya masih kedengaran nggak? Kedengaran. Aman Kak Husna, aman. Oke baik, silakan on cam teman-teman. Kita bakal screenshot. Boleh teman-teman operator dibantu? Baik, izin moderator Kak Husna. Iya, silakan Kak. Baik, untuk slide pertama itu ada Kak Ramdhani, Kak Winda, dan Kak Yesa. 1, 2, 3. Sekali lagi ganti gaya. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya di slide kedua ada Kak Amru dan Kak Januaranto dan Kak Meili. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir ada Kak Akram, Kak Ika, dan Kak Friska. 1, 2, 3. Ganti gaya sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you. Baik, terima kasih Kak Revaldi atas bantuannya untuk mendokumentasikan momen kita malam ini. Baik, kita cukupkan ya teman-teman sesi coaching kita malam ini. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga jangan lupa mengisi absensi yang telah panitia dan fasilitator kirimkan. Mohon maaf atas segala keterbatasan baik dari jaringan dan segala hal yang kurang berkenan. Semoga teman-teman apa yang sudah disampaikan oleh Kak Uta bisa menjadi manfaat, bisa teman-teman aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa untuk absensinya di-upload juga di Instagram dengan mengetek Instagram @dutainspirasi_indonesia, @bicarapdacademy, @bicarapd, @gilang_setiawan, @susantiwondo, dan juga Instagram aku @imhusna. Dan kalian bebas. Oke, baik kita cukupkan ya. Aku punya sebuah pantun ini tuh harusnya dibacain pas ada Kak Uta. Tapi ya udah ya. Oke, aku minta cakepnya teman-teman buat terakhir. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup coaching dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya,
Om Santi Santi Om. Selamat malam teman-teman. Terima kasih Kak Usna. Terima kasih Kak Usna. Terima kasih Kak Usna. Dadah semuanya. Oke, sayang.